Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hadia dengan NIM 2523271 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Video ini saya akan menjelaskan tentang memori. Memori adalah bagian dari komputer, tempat untuk menyimpan program, instruksi, dan data-data. Selanjutnya, sel memori. Sel memori adalah bagian dasar dari memori. Sel memori memiliki berbagai sifat. Yang pertama ialah sel memori memiliki dua keadaan, yaitu keadaan stabil dan semi-stabil. Sel memori memiliki kemampuan untuk ditulis setidaknya satu kali, dan sel memori memiliki kemampuan untuk membaca. Adapun operasi pada sel memori adalah write dan read, di mana write tersebut adalah data yang dimasukkan ke dalam atau yang transfer data ke dalam memori, dan read adalah transfer data dari dalam keluar memori. Karakteristik pada memori ada beragam jenis. Salah satu yang pertama ialah lokasi. Memori dapat dibagikan menjadi tiga berdasarkan jenis lokasinya. Yang pertama ialah register, memori internal, dan memori eksternal. Register adalah memori yang terletak di dalam chip prosesor yang dapat diakses langsung oleh prosesor sebagai memori sementara. Selanjutnya memori internal, yaitu memori yang terletak di luar chip prosesor tapi bisa diakses langsung oleh prosesor. Memori internal dibagi menjadi memori utama dan cache memori. Selanjutnya adalah memori eksternal. Memori eksternal adalah memori yang terletak di luar chip prosesor atau bisa juga di luar CPU, yang dimana memori eksternal dapat diakses langsung oleh prosesor melalui piranti I/O. Karakteristik selanjutnya adalah kapasitas. Kapasitas pada memori internal dan eksternal biasanya diukur dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Jumlah word pada umumnya adalah 8, 16, dan 32 bit. Memori eksternal biasanya lebih besar dibandingkan dengan memori internal, tergantung cara penggunaannya. Karakteristik selanjutnya adalah satuan transfer. Satuan transfer pada memori internal biasanya sama dengan jumlah saluran data yang masuk ke dalam dan keluar pada modul memori. Satuan transfer biasanya sama dengan panjang word dan ada kalanya juga berbeda. Ada 3 konsep yang berhubungan dengan satuan transfer. Yang pertama adalah word, di mana word adalah organisasi alami memori, yang dimana panjang word biasanya sama dengan jumlah bit yang dikeluarkan. Yang kedua adalah addressable units. Addressable units ini adalah di mana setiap unit diberikan alamat yang unik untuk mengaksesnya. Dan yang ketiga adalah unit of transfer, yaitu jumlah bit yang dibaca atau ditulis pada memori dalam suatu saat. Karakteristik selanjutnya adalah metode akses. Ada 4 metode akses dalam memori komputer. Yang pertama adalah sequential access, direct access, random access, dan associative access. Sequential access adalah metode pengaksesan dengan secara garis lurus dan secara berurutan, di mana metode aksesnya diurutkan seperti dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kedua adalah direct access. Direct access hampir sama seperti sequential access. Ketiga adalah random access.
Dari namanya saja kita sudah tahu random berarti acak, akses adalah memang aksesnya itu. Random akses adalah pengaksesan random dari memori yang dimana memori mengaksesnya secara acak. Terakhir adalah associative access. Associative access adalah dengan memprioritaskan bit yang akan diakses. Karakteristik selanjutnya adalah kinerja. Ada 3 peran utama karakteristik dalam kinerja. Yang pertama adalah access time, kedua adalah memory cycle time, dan yang terakhir adalah transfer rate. Access time adalah waktu akses yang diperlukan memori untuk mengakses sebuah data di dalam komputer. Yang kedua adalah memory cycle time, yaitu konsep yang digunakan pada random access memory, yang dimana waktu akses ditambah dengan waktu yang dibutuhkan untuk hilangnya dari saluran sinyal. Yang ketiga adalah transfer rate. Transfer rate adalah kecepatan transfer unit transfer data dari memori. Karakteristik selanjutnya adalah tipe fisik. Ada berbagai macam tipe fisik yang membedakan memori komputer. Yang pertama adalah volatil atau non-volatil. Yang kedua adalah erasable atau non-erasable. Volatil adalah memori penyimpanan sementara yang dimana data akan hilang ketika listrik mati atau colokan pada komputer mati. Adapun memori non-volatil adalah media penyimpanan permanen yang dimana walaupun listrik mati, maka data yang ada di dalam memori komputer tersebut tidak akan hilang. Ada juga yang non-erasable di mana data yang terdapat di dalam memori tidak akan bisa dihapus dan tidak akan bisa hilang kecuali perangkatnya dihancurkan atau perangkatnya rusak. Di dalam memori terdapat kapasitas, waktu akses, dan harga. Harga di sini yang dimaksud di dalam memori ini adalah harga per bitnya. Karena satuan memori adalah bit, yaitu hubungan antara harga, kapasitas, dan waktu akses. Semakin kecil waktu akses, maka semakin besar harga per bitnya. Dan semakin besar kapasitas, semakin kecil harga per bitnya. Semakin besar kapasitas, maka waktu aksesnya akan semakin lambat. Selanjutnya adalah satuan memori. Satuan memori terdiri dari digit biner, yaitu angka 0 dan 1. Adapun satuan memori itu adalah kilobyte, megabyte, gigabyte, dan terabyte. Kilobyte yang bisa disingkat dengan KB itu adalah satuan memori yang terdiri dari ribuan digit biner. Yang selanjutnya adalah megabyte. Megabyte atau biasa disingkat dengan MB adalah satuan memori yang terdiri dari jutaan digit biner. Adapun selanjutnya adalah gigabyte. Gigabyte atau yang bisa disingkat dengan GB yang terdiri dari miliaran digit biner. Yang terakhir adalah terabyte yang biasa disingkat dengan TB. Terabyte terdiri dari triliunan digit biner. Selanjutnya adalah jenis-jenis memori. Ada banyak jenis memori, contohnya adalah RAM, ROM, PROM, EEPROM, dan EEPROM. Kita akan masuk kepada RAM terlebih dahulu. RAM adalah memori yang berfungsi atau memiliki fungsi untuk membaca dan menulis. Tapi RAM ini bersifat volatil atau
seperti media penyimpanan sementara yang ketika listriknya mati atau komputernya mati, maka data yang ada di dalam memori akan terhapus. Selanjutnya adalah ROM. ROM di sini adalah memiliki fungsi hanya bisa membaca atau bersifat non-volatif, yang dimana non-volatif ini adalah media penyimpanan permanen, atau ketika listrik mati dan komputer mati, maka data yang ada di dalam memori akan tetap dan tidak akan terhapus. Begitu juga dengan PROM, EEPROM, dan EEPROM. Kesimpulannya, memori adalah perangkat atau media penyimpanan di dalam komputer. Ada memori yang bersifat permanen dan ada memori yang bersifat sementara atau tidak permanen. Memori yang bersifat sementara atau tidak permanen disebut dengan memori volatif. Dan memori yang bersifat permanen adalah memori non-volatif. Di dalam memori ada sel memori yang merupakan elemen dasar dari memori. Memori juga memiliki beragam jenis, karakteristik, dan sifatnya masing-masing. Dan memori juga mempunyai jenis-jenis yang banyak seperti RAM, ROM, PROM, EEPROM, dan EEPROM. Dan pembahasan memori yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.